Malam, Prof. Mantap. Selamat malam, Prof. Malam, Prof. Ngantuk Malam. apa sehat semua ya kita ini kuliah kita kemarin sebentar saya lihat metode dulu. Kemarin itu Pak Ari sudah, Pak Dani dan Pak Buliauren yang belum, ya baru 3 ya kemarin ya. Terus hari ini ada 6 ya. Tadi pendek-pendek aja ya nanti supaya gitu. Oke, silahkan. Eh, eh, Kalau ini ya, jadi hari ini yang presentasi ini Pak Dani, lalu Bu Leorin, Pak Satya, Bu Sugiarti, Pak Dedi, Bu Vita, Pak Matria, dan ada 9 ya, tapi pendek-pendek aja ya, 10 menit maksimal ya. Tapi to the point saja, permasalahan, rumusan masalah, kemudian rangkati, kemudian metodologi, ya, dan sumber-sumber rujukan yang mungkin bisa disampaikan gitu. Mari kita mulai acara ini dengan berdoa bersama-sama. Saya mohon ya Bu Lalita Kalyaniti untuk memimpin dalam doa. Bu Lalita, silakan. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran perkuliahan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Satu, satu, satu. Aduh, terima kasih Bu Lalita. Mari kita lihat dulu start screen-nya ya. Siapa yang sudah siap untuk presentasi hari ini dari schedule-nya ini ya? Pak Dani, Bu Leorin, Pak Satya, Pak Bu Sugiyarti, mana yang siap duluan aja. Kalau diurutkan ya, kemarin kan baru 3 ya, terakhir Pak Aris Sugata ya yang kemarin itu ya. Maaf, Siapa Prof, yang saya siap? kemarin sudah presentasi, Prof, cuman belum kirim filenya. Sudah kemarin Ibu Lia? Sudah, iya sudah, Oke. Prof. Terus Ibu Pak Dani sudah ya Pak Dani yang kemarin. Sudah, tinggal kelompok 2, Prof. Izin. Oke, berarti sekarang mulai Pak Satya ya, Pak Satya, Bu Sugiyarti, Ya. Pak Dedi, Bu Vita, dan Pak Martidep dan Pak Miar. Silakan Pak Satya. Pak Satya kemarin sudah siap kok kayaknya ya, tinggal memperbaiki gitu. Sudah ada Baik. di room Pak Satya? Monggo Pak Satya silakan share screen. Kalau bisa proposalnya dikirim ke grup ya, supaya teman-teman saling membaca untuk bisa memberi inspirasi, masukan-masukan gitu ya, nanti seperti itu. Baik, Prof. Saya akan mempresentasikan progres penelitian saya langsung dari bab 2, kajian pustaka. Jadi konsep mindfulness dalam Buddhisme atau sati dalam bahasa Pali merupakan inti dari praktek Buddhisme yang bertujuan untuk mencapai kesadaran penuh dan konsentrasi melalui perhatian pada setiap momen yang sedang dialami. Gunaratana 2011 halaman 23. Kemudian penelitian modern mendukung manfaat mindfulness untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stres. Menemukan bahwa guru yang mengajarkan mindfulness secara rutin di kelas melaporkan peningkatan dalam kemampuan siswa untuk berkonsentrasi pada pelajaran serta suasana kelas yang lebih tenang dan fokus. Gauda et al. 2022 halaman 178.
Selanjutnya, mindfulness juga terbukti memperbaiki kondisi psikologi siswa seperti menurunkan tingkat stres dan meningkatkan perasaan kesejahteraan. Saryani et al. 2023 halaman 49. Kemudian, mindfulness digunakan tidak hanya untuk meningkatkan konsentrasi siswa, tetapi juga untuk membantu mereka menanamkan nilai-nilai spiritual Buddhis. Guru berperan sebagai fasilitator dalam mengajarkan siswa tentang praktik mindfulness yang dikenal dengan ajaran Buddhisme sebagai metode untuk mengembangkan samadhi. Teknik yang sering digunakan dalam kelas adalah anapanasati, yaitu meditasi dengan fokus pada nafas masuk dan keluar, yang diajarkan dalam Anapanasati Sutta. Teknik ini membantu siswa untuk meredakan pikiran yang gelisah dan menumbuhkan kesadaran penuh pada saat ini, yang saat membantu dalam meningkatkan konsentrasi mereka selama proses pembelajaran. Meskipun manfaat mindfulness telah banyak didokumentasikan, guru sering menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkannya di kelas. Siswa yang belum terbiasa dengan meditasi dapat merasa kesulitan untuk berpartisipasi atau menjaga fokus selama latihan. Selain itu, tidak semua sekolah menyediakan lingkungan yang mendukung untuk praktik mindfulness secara rutin. Keterbatasan waktu juga menjadi kendala utama dalam implementasi ini. Gauda et al. 2022, halaman 184. Kemudian, kerangka teoritis. Kerangka teoritis penelitian ini berakar pada konsep mindfulness dalam Buddhisme sebagai teknik mengembangkan konsentrasi melalui kesadaran penuh. Beberapa landasan teoritis utama. Pak Satya, Baik, Pak. Ya. halo, itu dibacakan subjudulnya saja, isinya nggak usah. Jadi misalnya kerangka berpikir, 1, mindfulness sebagai latihan untuk mengatasi konsentrasi, 2, pengembangan regulasi diri, itu aja ya, nggak usah dibacakan supaya kan sudah ada referensinya juga kan. Jadi nanti garis besarnya saja supaya nanti teman-teman bisa cepat kebagian semua 6 orang. Silakan Pak Satya, langsung dilewatin aja, subjudulnya aja ya, kerangka teoritisnya. Yang pertama, mindfulness sebagai latihan untuk meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, pengembangan regulasi diri dan keseimbangan emosional. Yang ketiga, implementasi mindfulness oleh guru sebagai fasilitator spiritual. Kemudian kerangka teoritis di kolom pertama, mindfulness sebagai latihan untuk meningkatkan konsentrasi. Di kolom kedua, pengembangan regulasi diri dan keseimbangan emosional. Kemudian di kolom 3, pengembangan regulasi diri dan keseimbangan emosional. Untuk metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan kualitatif, tujuan mendalami pengalaman guru dalam menerapkan meditasi mindfulness untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Kemudian B, lokasi dan subjek penelitian, lokasi di SD Negeri Tlogobungu, subjek guru pendidikan agama Buddha. Kemudian untuk desain penelitian, yang pertama rancangan penelitian, kedua alur penelitian, ketiga prosedur penelitian, kemudian D, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian E, data dan teknik analisis data, sumber data, pemeriksaan keabsahan data, 3, analisis data. Kemudian kisi-kisi wawancara. Yang pertama, pengalaman mengajar dan mindfulness. Dapatkah Anda menceritakan pengalaman Anda dalam mengajar pendidikan agama Buddha dan menerapkan meditasi mindfulness di kelas? Kemudian, apa motivasi utama Anda dalam menggunakan meditasi mindfulness sebagai bagian dari pengajaran? Kedua, proses penerapan meditasi mindfulness. Bagaimana cara Anda memperkenalkan meditasi mindfulness kepada siswa? Teknik meditasi apa saja yang Anda terapkan di kelas, dan bagaimana Anda mengajarkannya kepada siswa? Kemudian, berapa lama biasanya sesi meditasi berlangsung dan kapan biasanya Anda melakukan dalam proses pembelajaran?
Kemudian yang ketiga, kendala dan tantangan. Apa saja tantangan yang akan Anda hadapi dalam menerapkan meditasi mindfulness di kelas? Bagaimana Anda mengatasi siswa yang sulit fokus dan kurang antusias dalam berlatih meditasi? Keempat, pengaruh meditasi mindfulness terhadap konsentrasi siswa. Apa pengamatan Anda tentang perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah menjalani sesi meditasi mindfulness? Apakah ada perubahan dalam suasana kelas atau perilaku siswa dalam pembelajaran setelah meditasi dilakukan? Kemudian yang kelima, manfaat jangka panjang dan efektivitas. Menurut Anda, apa manfaat jangka panjang dari meditasi mindfulness bagi siswa, terutama dalam hal pengembangan diri dan konsentrasi? Apakah Anda merasa meditasi mindfulness efektif dalam meningkatkan konsentrasi siswa? Mengapa atau mengapa tidak? Kemudian, keenam, dukungan dan peran sekolah. Bagaimana dukungan dari pihak sekolah terkait penerapan meditasi mindfulness di kelas? Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mendukung penerapan mindfulness yang lebih efektif dalam pembelajaran? Ketujuh, rekomendasi untuk guru lain. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada saran dan rekomendasi bagi guru lain yang ingin menerapkan meditasi mindfulness di kelas? Demikian, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima Coba kasih. di geret ke atas sendiri Pak, ke judul Pak. Di geret ke atas, dinaikin PPT-nya ke atas, judul. Oke. Peran meditasi mindfulness untuk meningkatkan konsentrasi siswa kelas pendidikan anak muda. Oke, saya mau tanya, gurunya ada berapa Pak Satya yang mau diteliti? Untuk sekarang masih satu, Pak. Ya, kalau ada pertanyaan mau meningkatkan konsentrasi, itu nanti juga ditanya hasil pelaksanaan mindfulness itu kepada gurunya. Hasilnya kayak apa yang sudah dilakukan guru terhadap. Bapak memberi treatment nggak? Memberi treatment meditasi mindfulness nggak? Apa cuma Bapak cuma mendeskripsikan persoalan meditasi mindfulness ini kepada guru? Apa guru sudah melakukan, Bapak mencatat saja atau Bapak memberikan treatment bagaimana meditasi mindfulness itu untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar dari teori dulu diterapkan, kemudian guru melakukan atau gimana Pak Satya? Mendeskripsikan, Pak. Prof. Mendeskripsikan saja. Jadi kalau bisa gurunya tidak boleh satu Pak. Itu gurunya satu SD cuma satu yang Kalau menerapkan mindfulness. kalau guru di sekolah ini hanya satu, Prof. Kalau ini kalau satu ditinggal, kalau itu nanti harus mengikuti proses mindfulness gitu, Bapak yang mulai ada latihannya, juga kegiatan guru yang ada di sekolah itu sampai nanti menemukan bahwa meditasi ini bisa meningkatkan konsentrasi. Itu kan ada bukti tuh Pak Satya. Bukti yang diomongin guru itu Bapak itu bisa rekam misalnya nanti gimana ketika dia misalnya melatih mindfulness-nya itu dalam teori konsentrasi itu katanya seperti apa. Jadi keberhasilan meningkatkan konsentrasi ini tidak hanya cuma omongan dari guru itu, tapi betul-betul bisa dilakukan oleh siswa yang diajari. Itu ya Pak ya catatannya. Karena desainnya kualitatif. Kalau kualitatif pasti nggak bisa. Itu karena apa? Karena kan uji statistiknya tidak memenuhi syarat untuk seperti itu. Udah oke, kualitatif ya. Oke, berikutnya udah 10 menit. Berikutnya ditutup dulu Pak. Baik, Pak. Prof. Berikut. Ya, gimana Pak Satya? Sudah, Pak. Prof. Oke, sebentar. Berikutnya siapa ini? Metodologi. Berikutnya Ibu Sugiyarti. Udah oke kemarin itu ya studi ex post facto ya, menguji antar variabel. Silakan share screen Bu Sugiyarti. Ya, baik. Sebentar ya, Prof ya. Oke, apakah sudah terlihat?
Belum, Bu. Belum ya? Bentar. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Bu. Ya, Nggih. sudah bisa kelihatan. Baik, selamat malam, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan rancangan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Di sini untuk judulnya, Pengaruh Lingkungan Belajar dan Teman Sebaya terhadap Karakteristik Disiplin Siswa Pendidikan Agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama. Untuk latar belakangnya, kita tahu bahwa pembentukan karakter disiplin itu menjadi aspek yang penting, terutama di sekolah menengah. Karena di sekolah menengah di sini adalah masa di mana anak itu mulai remaja, sehingga untuk disiplin ini harus lebih ditekankan karena akan banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Kemudian dalam agama Buddha di sini, disiplin itu penting bukan hanya untuk mencapai pencerahan saja, tetapi untuk pengendali perilaku. Seperti itu. Ini secara sekilas saja ya, Prof. ya. Ya, langsung ya. Untuk rumusan masalah, di sini bagaimana pengaruh lingkungan belajar terhadap karakter disiplin siswa pendidikan agama Buddha, kemudian bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap karakter disiplin siswa pendidikan agama Buddha, serta apakah ada hubungan lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap karakteristik disiplin siswa pada agama Buddha. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap karakter disiplin. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap karakter disiplin. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap karakter disiplin siswa, terutama yang beragama Buddha. Manfaatnya di sini ada manfaat secara teoritis, praktis. Kalau untuk secara teoritis tentu akan bisa menambah literatur ilmiah terkait faktor lingkungan belajar dan teman sebaya dalam konteks pendidikan karakter disiplin bagi siswa yang beragama Buddha. Sedangkan secara praktis di sini ada bagi pendidik bisa mengetahui bagaimana peran lingkungan belajar yang positif serta pengaruh teman sebaya yang mendukung dalam pembentukan karakter disiplin siswa, dan diharapkan guru dapat menciptakan strategi pendidikan yang lebih efektif. Kemudian bagi siswa, di sini mereka akan bisa lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi sekolah, pembentukan karakter disiplin siswa bisa lebih, peningkatan lingkungan belajarnya itu lebih kondusif. Sedangkan bagi orang tua, bisa memberikan informasi kepada orang tua mengenai pentingnya kolaborasi antara pendidik di sekolah dan di rumah, serta pengaruh positif dari lingkungan belajar yang mendukung karakter siswa. Selain teoritis dan praktis yang bisa diperoleh di lingkungan sekolah dan juga rumah, di sini juga dalam harapannya untuk pengembangan karakter dalam masyarakat, di mana ketika anak itu disiplin akan memberikan jangka panjang dalam pembentukan individu-individu berkarakter disiplin yang mampu berkontribusi positif pada masyarakat, terutama dalam menjaga nilai-nilai sosial dan moral. Ini untuk state of the art-nya. Ada beberapa penelitian di mana di sini yang Gunawan Vivi 2022 itu judul penelitiannya tentang peran gaya pengasuhan dan lingkungan sekolah dalam membangun karakter Buddhis pada siswa. Di situ saya menemukan bahwa penelitian ini masih hanya berfokusnya ke ini, belum ada hubungannya dengan teman sebaya. Sedangkan penelitian saya di sini ada pengaruh yang berhubungan dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua, menginterpretasikan etika Buddhis dalam pendidikan asrama pengembangan karakter di Pesantren Kusala Medita Gunung Kidul Indonesia ini yang dilakukan oleh Jovini et al. 2024. Di sini mengintegrasikan etika Buddhis dalam pendidikan sekolah asrama, dan untuk kebaruannya saya ingin mengintegrasikan nilai-nilai karakter Buddha dalam berbagai pengaturan pendidikan di luar sekolah asrama, berarti di sekolah secara formal. Kemudian
Di sini ada penelitian dari Utari Meisi 2023 tentang pendidikan moral Buddhis bagi perubahan perilaku positif siswa Buddhis. Di sini dijelaskan bahwa ternyata memang benar lingkungan dan teman sebaya itu bisa memberikan dampak positif terhadap perilaku siswa. Tetapi di sini ada beberapa aspek-aspek tertentu yang belum diteliti secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, belajar dari ajaran Buddha dan praktek etis dalam penelitian kualitatif. Ini Pei Jung Lee 2023. Di sini menekankan bagaimana kita menerapkan konsep seperti semua makhluk sama dan tidak merugikan yang dapat menumbuhkan interaksi yang hormat dan penuh kasih sayang di antara siswa. Dengan mendorong refleksi pada tindakan, ucapan, dan pemikiran, prinsip-prinsip Buddhis ini dapat mempromosikan suatu kolaborasi dan mendukung meningkatnya saling pengertian dan keterlibatan etis dalam pengaturan pendidikan. Penelitian ini akan mencakup penelitian yang menerapkan tentang aplikasi praktis dari 5 sila Buddha atau Pancasila Buddhis dalam menumbuhkan kedisiplinan. Kemudian untuk landasan teorinya di sini untuk lingkungan belajar ada teori konstruktivisme, kemudian ada teori ekologi, kemudian pendekatan behavior, teori disiplin sosial, kemudian ada studi empiris pada lingkungan belajar. Kemudian untuk teman sebaya ada teori pembelajaran sosial, teori konformitas sosial, teori kelompok referensi, teori ekologi, kemudian untuk karakter disiplin tentang teori perkembangan moral, kemudian teori kontrol sosial, model disiplin diri, kemudian yang terakhir pembentukan karakter. Kerangka teoritis di sini masih beberapa yang saya lampirkan. Kemudian metodologi penelitian untuk tempat dan waktu penelitian akan saya lakukan di tempat saya bekerja, yaitu khususnya di SMP swasta Sinjung Surabaya. Kemudian subjek dan objek penelitiannya itu adalah siswa-siswi yang beragama Buddha dari kelas 7 sampai 9. Untuk desain penelitian tentu ada rancangan, alur, prosedur penelitian. Kalau sesuai dengan metodologinya, rencananya itu menggunakan ex post facto seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor. Kemudian teknik pengumpulan datanya lebih menekankan kepada kuesioner. Kemudian untuk data dan teknik analisis datanya nanti setelah sumber data itu ada, kemudian memeriksa keabsahan data, baru melakukan analisis data. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan terkait rancangan proposal penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih. Oke, Bu Sugiyarti, yang perlu segera disiapkan itu membuat profil instrumen ya. Profilnya seperti apa untuk menampung variabel terikatnya 2 dan variabel bebasnya 2 dan variabel terikatnya 1. Segera dibuat, itu namanya ada variabel, ada indikator, kemudian ada subindikator dan jumlah soal ya. Jadi mana yang kira-kira nanti kan soalnya akan dilihat apa istilahnya validitas dan reabilitasnya itu dengan uji statistik dulu sehingga betul-betul soalnya Anda tuh valid dan reliable. Jadi Ibu membuat profil ya, nanti profilnya ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kemudian dibuat indikatornya, dibuat subindikatornya, dan jumlah soalnya berapa. Misalnya variabel 1, kalau ada indikatornya 5, soalnya itu misalnya masing-masing indikator 3, berarti ada 15 pertanyaan. Demikian juga variabel bebas, juga variabel terikatnya. Kemudian uji statistiknya Bu Sugiyarti, kalau untuk uji ex post facto, minimal siswanya 30 ya Bu ya? Ya. Minimal 30. Ada kok itu tadi di Surabaya masih lebih banyak. Saya rasa itu sudah cukup komentar saya buat Bu Sugiyarti. Berikutnya. Terima kasih, Prof. Oke, berikutnya. Semarang Tunggal. Sorry. Metodologi. Oke, berikutnya Bapak Dedi. Kenapa hari ini kok
kayak Brimob gitu, biasanya cakep ya. Nah, ini dihabiskan itu mahkotanya ini Pak Dedi. Silakan Pak Dedi sharing. Ya Prof, ya saya mohon bimbingan dari Profesor. Prof, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sudah terlihat Prof dari sana? Sudah, bagus. Baik. Adapun judul proposal saya yaitu pengaruh hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan terhadap praktik dana parami umat Buddha wihara Prasnya Paramita. Latar belakang masalahnya yaitu perilaku menerima uang sudah menjadi kebiasaan hidup para biku kekinian. Praktik ini meskipun sering disalahpahami, berfungsi sebagai sarana untuk mendukung komunitas biara dan ajaran Buddha. Itu dalam Darlington and College NND. Yang kedua, rendahnya pengetahuan yang benar, khususnya mengenai Vinaya, sangat penting bagi umat Buddha, khususnya mengenai peraturan hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Kemudian yang ketiga, rendahnya inisiatif dari rumah tangga dalam mempelajari winaya kebikuan yang perlu diketahui. Yang keempat, rendahnya praktik yang benar dalam dana parami di wihara Prasnya Paramita. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoretis. Yang pertama menambah kajian teoretis mengenai hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan terhadap cara yang benar dalam pelaksanaan dana parami. Yang kedua, memberi kontribusi akademis mengenai pengaruh hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan terhadap dana parami. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi guru memberi wawasan mengenai penerapan aturan winaya hidup tanpa uang dan perdagangan serta dana parami. Bagi sekolah mendukung biku menjalankan winaya, khususnya penerapan hidup tanpa uang dan perdagangan. Ini khususnya biku yang berkunjung ke sekolah kami. Yang ketiga, bagi murid meningkatkan saddha atau keyakinan atau iman terhadap tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagi masyarakat, membuka cara pandang baru terkait peraturan hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Harapan saya sih dengan mengetahui ajaran Buddha, ya umat pelan-pelan ya akan memperbaiki cara mereka berdana kepada sangga atau para biku. Identifikasi masalah, rendahnya pengetahuan rumah tangga Buddhis mengenai aturan hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai aturan hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Baik itu anggota sangga sendiri maupun perumah tangga. Yang ketiga, minimnya penerapan berdana yang benar kepada biku di lingkungan wihara Prasnya Paramita. Pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi pada penerapan berdana yang benar untuk lebih meningkatkan keyakinan umat Buddha terhadap ajaran Buddha dan membantu para biku untuk hidup sesuai winaya di wihara Prasnya Paramita. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman guru dalam mengajarkan praktik hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Yang kedua, bagaimana guru mengatasi kendala dalam penerapan hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Yang ketiga, bagaimana dampak hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan terhadap praktik dana parami. Pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi pada penerapan hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan untuk meningkatkan keyakinan dalam melakukan dana parami di wihara Prasnya Paramita. Yang tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mendeskripsikan pentingnya pengetahuan hidup tanpa uang dan perdagangan di sekolah. Yang kedua menganalisis dampak dari penerimaan uang dan pelaksanaan perdagangan. Yang ketiga menganalisis dampak hidup tanpa uang dan perdagangan terhadap praktik dana parami umat di wihara Prasnya Paramita. Kebaruan
dan orisinalitas penelitian, state of the art. Penelitian ini menyatukan 3 disiplin ilmu yang jarang dipadukan dalam satu kajian, yaitu agama, Buddhisme, ekonomi, konsep hidup tanpa uang, dan transaksi perdagangan, dan sosiologi atau praktik sosial umat Buddha. Kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis praktik keagamaan dari sudut pandang yang lebih holistik dan interdisipliner. Kedua, dengan memfokuskan penelitian pada wihara prasnya paramita, peneliti memberikan kontribusi penting dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik keagamaan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Yang ketiga, penelitian ini menawarkan perspektif yang segar dengan mengeksplorasi bagaimana konsep hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan yang semakin populer di kalangan masyarakat modern dapat memengaruhi praktik keagamaan seperti dana parami. Keempat, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan program-program pendidikan agama, terutama yang berkaitan dengan praktik dana parami. Selanjutnya ini kajian pustakanya. Hampir semua sumber yang saya temukan dalam jurnal itu berbahasa asing ya, Prof. Yang berbahasa Indonesia hanya sedikit, tapi tidak inklusi, tidak terkait. Gitu. Ini yang kedua, ini mengenai hidup tanpa uang. Ya, lebih banyak yang tidak terkait. Tabel inklusi dan eksklusi terkait hidup tanpa uang saya temukan 17, Prof. Sedangkan yang iya, terima kasih, Prof. Sedangkan yang mengenai transaksi perdagangan ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 jurnal, tapi ada yang terkait dan juga tidak terkait dengan proposal saya. Kemudian terkait dana parami, ya ada beberapa jurnal juga yang saya temukan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 jurnal, Prof. Nah, di antara ketiga teori ini yang paling banyak saya temukan yang terkait itu mengenai dana. Kemudian metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Tujuannya memperkenalkan sudut pandang mengenai hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan terhadap praktik dana parami. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi berada di Wihara Prasnya Paramita di Sekolah Sultan Iskandar Muda. Subjeknya yaitu guru favorit unit SMPS Sultan Iskandar Muda. Nah, itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon bimbingannya, Profesor. Oke, kalau dari referensinya juga oke ya. Mungkin Pak Dedi yang perlu saya sampaikan kan ini mau meneliti hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan. Kok subjek penelitiannya kok guru ya Pak Dedi? Iya, Kenapa Prof, kok guru? soalnya saya banyak meniru dari Pak Satya, Prof. Jadi saya banyak ini ambil dari beliau, gitu, Prof. Kalau menurut saya jangan Pak. Jadi Ya, kalau ini kan sangat akademik dan memunculkan teori-teori tentang kebudisan yang luar biasa. Jadi kalau subjeknya guru justru malah Bapak nggak dapat apa-apa. Subjeknya itu para pandit atau pada ulama tingkat tinggi yang bisa memberikan insight atau pencerahan. Nah, bukunya aja keren-keren kayak gitu, wawancara cuma guru. Nah, dari referensi tadi, dari state of the art, dari jurnal-jurnal yang Anda ambil, semua berbahasa asing. Kalau saya menyarankan justru, Pak Dedi, subjeknya bukan guru. Nah, Anda dari wawancara guru agama Buddha, konsepsinya itu paling ya seperti yang diajarkan di vihara kan.
Iya, Coba Prof. lihat itu misalnya metode. Jadi misalnya kan kualitatif tujuannya memperkenalkan sudut pandang mengenai hidup tanpa uang dan transfer dana terhadap praktek dana parami. Ini yang ngomong mestinya bukan guru loh, Pak. Yang ngomong mesti guru besarnya agama Buddha. Contohnya misalnya sampai harus wawancara intensif sama paling tidak kalau dalam bahasa saya itu namanya pandita atau pastor kalau dalam bahasa saya. Kalau bahasanya Pak Dedi, saya nggak tahu tingkat tingginya apa itu apa. Kalau di tingkat tingginya paling tinggi di pemimpin agama Buddha apa Pak ulamanya namanya Pak Dedi? Biksu, Prof. Biksu yang sudah Mahatera gitu, Prof. Iya, itu biksu. Jadi misalnya kalau malah bagus diambilkan Bapak tidak dari satu denominasi biku, misalnya tidak hanya dari Theravada, mungkin dari Mahayana, ajaran tentang hidup tanpa uang dan transaksi perdagangan itu betul-betul disampaikan. Ini dari aksiologinya bagus, Pak. Kalau nanti itu bisa diterapkan, karena kalau dalam bahasa saya, Pak, orang Kristiani itu harus memelihara ulama karena ulama itu tidak mendapat bagian dari pembagian hak waris dari kerajaan itu. Jadi kalau praktek apa tadi istilahnya Pak Dedi itu misalnya memelihara para biku yang hidup tanpa uang dan perdagangan itu caranya seperti itu. Jadi subjeknya bukan guru Pak Dedi. Oh, Subjeknya mestinya tokoh-tokoh Buddhis yang memiliki kapabilitas membicarakan masalah itu. Itu namanya di tingkat namanya itu kan harus Bapak itu lihat namanya validitas dan reliabilitas datanya Anda. Jadi nanti hasil penelitian Anda wawancara terhadap berbagai pihak yang berkait dengan misalnya pengelola vihara, Pak. Itu yang di vihara yang besar mungkin, jangan yang kecil, yang besar mungkin di Semarang apa itu. Bapak kan dekat Pak Dedi sama tokoh-tokoh itu. Misalnya kalau yang saya tahu misalnya Bante Sur itu kan sangat kapabel untuk diwawancarai. Misalnya boleh biku-biku yang ada di Semaratungga pun pilih, misalnya biku Diti Sampano, biku Sapa Karuno, itu misalnya yang senior itu yang sampaikan jawabannya tadi, rumusan masalah dengan daftar-daftar pertanyaan seperti yang ditanyakan Pak Edi tadi, tapi Pak Edi tadi ya, tapi dengan selalu ada linearitas ya antara tujuannya apa, rumusannya apa, tujuannya apa, daftar pertanyaannya apa, sehingga Anda memperoleh data dan data itu nanti dikoding, Pak. Coding tahu ya maksud saya? Ada belum. deskripsi data wawancara itu nanti dikoding. Kemudian hidup tanpa uang menurut biku apa begitu misalnya Theravada itu dari dalilnya apa gitu. Nanti tugasnya Pak Dedi itu adalah membicarakan data itu. Data berdasarkan teori referensi yang Anda ambil banyak sekali tadi, itu kemudian Anda membuat analisis. Karena kekhawatiran Anda tadi kan Anda ingin buktikan apakah memang para jamaah Buddhis di komunitas Buddha itu memang betul-betul belum memahami konsep yang Bapak Dedi teliti gitu. Kalau memang belum berarti penelitian Anda sangat manfaat dari segi aksiologi. Mungkin saya ingin ke floor dulu untuk karena ini sangat Buddhisme sekali ya. Iya, Prof. Saya kalau kontennya tidak begitu tahu Pak Dedi, tapi kalau dari segi metodologinya memang Pak Dedi kualitatif akan mewawancarai Bante-Bante senior untuk bisa merumuskan hidup tanpa uang itu termasuk boleh Pak. Sumber datanya tidak hanya Bante senior tapi orang awam, guru salah satunya, boleh tiga-tiganya. Jadi Bante senior, guru dan orang awam. Jadi nanti bisa dikompilasi, Anda bisa menemukan finding itu. Findingnya itu seperti apa. Kan kemarin aja waktu awal sudah terjadi dialektika atau Pak Dedi antara jenengan dan teman-teman sendiri kan. Itu menarik kalau Anda tetap di situ loh. Karya ilmiah Anda harus pertahankan kan gitu. Mungkin teman-teman akan bisa memberi masukan ke Pak Dedi dulu. Kan betul loh. Lokasinya Vihara Pratnya Paramita. Tahu nggak artinya Pratnya Paramita, Pak Dedi? Kesempurnaan kebijaksanaan, Prof. Nah, itu zaman kecilan saya, Pak. Buku itu semuanya ditulis Pratnya Paramita. Oh.
Kalau di bahasanya orang itu Ganesha, itu yang ada patung gambar gajah itu kan, kalau Pratnya Paramita itu Dewi kebijaksanaan, ya itu luar biasa. Itu di mana rencananya lokasinya? Di lokasi Vihara Pratnya Paramita itu ada berapa Bante senior, ada berapa jemaat, ada berapa mungkin guru kalau ada di situ? Ada berapa Pak Ya, Didi? ada gurunya ada satu sih Prof, guru yang pernah jadi guru favorit di sini yang ajak saya ke sekolah Sultan Iskandar Muda, Prof. Dan juga ada guru Ya, yang boleh. lain juga, iya. Iya, Prof. Itu namanya narasumber, salah satu narasumber Pak Dedi. Nanti Iya. ada narasumber yang lain supaya nanti maaf setelah selesai melakukan apa gitu, jadi benar apa nggak salah? Kalau Maaf, benar berarti oke, kalau salah diperbaikin gitu, maaf ya. Prof, saya kurang mendengarkan Prof, tadi terputus-putus Prof. Gini, jadi kan tadi subjeknya di Vihara Pratnya Paramita kan, Ya, terus salah satunya narasumbernya guru senior yang Pak ya, Dedi pernah menjadi mahasiswanya. Itu kan salah satu sumber data. Ada sumber data yang lain yang Bapak bisa klarifikasi dari mungkin dari denominasi lah. Kalau namanya apa ya Buddhis ya? Theravada, Mahayana, Hinayana itu apa misalnya seperti itu kan. Kalau di tempat saya namanya denominasi. Aliran-aliran itu loh Pak Dedi itu seperti itu. Jadi nanti pandangan Theravada, misalnya maaf, ternyata Theravada masih mengizinkan hidup dengan uang misalnya. Itu kalau itu terjadi, ya apa boleh buat, Bapak cuma meneliti kok. Deskripsinya seperti itu. Penelitian itu tidak harus menurut versi peneliti. Kalau datanya mengatakan ayo, itu berarti penelitiannya A, gitu loh Pak Didi. Gitu. baik. Jadi nanti setelah data terkumpul, direduksi, kemudian direfleksi, ada di bukunya Habermas sama Mills itu ada langkah-langkah penelitian. Pertama, coding, deskripsi data yang ada wawancara itu. Kemudian direduksi sesuai dengan tujuan. Kemudian direfleksi berdasarkan pikiran Anda, referensi yang Anda baca tadi, analisis Anda, baru disimpulkan gitu. Ternyata umat Buddha di dalam acara hidup tanpa uang didukung dengan ini. Kemudian transaksi perdagangan apakah yang Anda teliti kan umat Budanya apa bikunya Pak Didi? Umat Budanya Prof. Umat Budanya kan, berarti kalau umat Budanya ya berarti juga harus mewawancarai umat Budanya kan. Dan salah satunya umat Buddha itu ya di dalamnya ada pemimpin agama, ada pengelola vihara, ada itu nanti dideskripsikan. Ini studi kualitatif Pak, nggak usah diuji pakai statistik. Kalau Mbak siapa tadi itu kan harus pakai uji statistik Mbak Sugiarti tadi itu harus kan mungkin antar variabel tadi harus bisa menjelaskan dengan teori-teori yang sampai gunakan di sana tadi kan. Jadi dari data analisis hubungan antar variabel, kemudian Anda menyimpulkan atau menafsirkan hasil statistik itu untuk Anda bicarakan ya implementasinya apa kalau sudah ketemuan seperti itu. Oke, berikutnya. Oke Prof, terima kasih Sudah Prof. Pak Dedi? Baik Cukup. Prof. Tapi referensinya diterjemahkan aja yang pakai Google Translate kalau di dalam teks Inggrisnya enggak. Tapi kalau mau ditulis di teks Inggrisnya juga enggak apa-apa. Sekarang tesis boleh dua bahasa. Jadi Anda bisa menulis bahasa Indonesia, kalau mau citasi dalam bahasa Inggris boleh menggunakan pakai bahasa Inggris. Baik Prof. Berikutnya, keempat. Siapa ini? Metodologi penelitian. Proposalnya kalau bisa yang sudah selesai dikirim ya, seperti Pak Adi Sugata kemarin loh. Sekarang Ibu Vita, ayo, silakan Bu Vita, share screen.
Sebelumnya saya mohon izin Prof. Di sini saya menggunakan judul proposal saya yang baru, tidak jadi yang dulu Prof. Sekarang saya mau mengambil pengaruh mindfulness dan media sosial terhadap self-esteem remaja. Ya, Di bagian pendahuluan, di mana latar belakangnya remaja menghadapi perubahan signifikan dalam aspek fisik, emosional, dan sosial, sehingga self-esteem yang sehat menjadi krusial bagi kesejahteraan psikologis mereka. Namun, media sosial sering mempengaruhi self-esteem remaja melalui perbandingan sosial yang bisa menurunkan rasa percaya diri. Di sisi lain, mindfulness dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan self-esteem dengan membantu remaja mengurangi pikiran negatif dan fokus pada penerimaan diri. Dari latar belakang tersebut, identifikasi masalah pada penelitian ini didasarkan pada pengamatan terhadap pengaruh praktik mindfulness dan penggunaan media sosial terhadap self-esteem remaja yang dapat dilihat ketika sesi pembinaan. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja faktor mindfulness dan media sosial yang efektif untuk mempengaruhi self-esteem pada remaja? Dua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan mindfulness dan penggunaan media sosial terhadap self-esteem pada remaja? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh mindfulness dan media sosial terhadap self-esteem remaja? Tujuan penelitian. Tujuan yang pertama untuk mengidentifikasi faktor mindfulness dan media sosial yang efektif mempengaruhi self-esteem pada remaja. Tujuan yang kedua untuk mengetahui pengaruh penerapan mindfulness dan penggunaan media sosial terhadap self-esteem pada remaja. Dan tujuan ketiga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mindfulness dan media sosial terhadap self-esteem remaja. Untuk tinjauan ini saya tidak mencantumkan sumber-sumber karena sumbernya kurang lebih ada 121, jadi saya tidak mencantumkan di PPT ini. Adapun di sini salah satunya di mindfulness sendiri itu ada penelitian dari Kabat-Zinn, dan rata-rata penelitian ini diambil dari penelitian-penelitian luar negeri, dan ada salah satu yang dari Sematungga yaitu penelitian dari Bante Sur mengenai mindfulness sendiri. Rangka berpikir di mana mindfulness dan media sosial akan mempengaruhi self-esteem. Hipotesis penelitian, HO ada pengaruh mindfulness dan media sosial terhadap self-esteem remaja, dan HA tidak ada pengaruh mindfulness dan media sosial terhadap self-esteem remaja. Dan untuk metode penelitian, untuk objeknya sendiri, saya mengambil remaja Buddhis di Mojokerto, dan untuk uji coba sebelum saya berikan angketnya kepada itu, saya menggunakan kelompok dari remaja Buddhis Sampetan untuk sebagai uji coba. Dan desain penelitian saya kuantitatif korelasional. Untuk populasi dan sampel, sebelumnya saya belum mendata. Kurang lebih ada 30 remaja. Untuk nantinya di metode penelitian saya, variabelnya nanti terdapat identifikasi variabel, hubungan antar variabel, dan definisi konseptual dan operasional variabel. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama saya akan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data seperti menyusun instrumen,
menguji coba instrumen, menganalisis hasil uji coba instrumen, merevisi, menyebarkan angket, lalu mengolah data, serta menganalisis hasil dan mengambil kesimpulan. Untuk instrumen sendiri, instrumen penelitian akan diuji kurang lebih bisa 2-3 kali. Sampai benar-benar instrumen penelitian saya bisa diujikan kepada subjek penelitian saya. Lalu ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data saya menggunakan uji normalitas, uji regresi, ada skala interval yang saya gunakan analisis hipotesis, dan ada hipotesis statistik. Kiranya hanya itu saja, Prof. Mohon bimbingan untuk penelitian saya ini. Terima kasih. Oke, Bu Vita itu tadi mengatakan untuk teorinya mindfulness itu 132. Ya Ibu cari dong yang mana yang digunakan. Kan nggak digunakan semua kan. Jadi teori membackup penelitian itu nggak sampai segitu banyak. Paling tidak kalau dari tadi Mbak Sugiyarti saja dari segitu banyak, nah itu nggak sampai 20 gitu. Itu pun sudah memenuhi variabel-variabel yang ada. Itu jadi dipilah kan 3 variabel. Tapi tadi rumusan masalahnya juga belum benar itu. Kalau Mbak Sugiyarti tadi kan jelas itu ada variabel bebasnya dengan variabel teriaknya, lalu variabel bebasnya. Coba sampean buka dulu Mbak Vita di rumusan masalah Anda juga nomor dinaikin dulu, dinaikin. Apa saja ya, faktor mindfulness dan media sosial yang efektif mengaruhi self. Masa rumusannya ex post facto gitu. Jadi misalnya ya Anda misalnya melihat hubungan dong, bukan faktor mindfulness, tapi apakah mindfulness itu berpengaruh terhadap self esteem, kemudian apakah media sosial berpengaruh terhadap self esteem, kemudian apakah mindfulness dan media sosial itu kalau regresi gitu no, kayak Mbak Sugiyarti tadi, Mbak Vita. Jadi coba tujuan diturunkan lagi coba rumusan masalah salah tujuan. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor mindfulness di media sosial yang efektif mengaruhi. Lah sampai lo kan menggunakan data, ini akan angket. Kalau angket angka-angka kan, pakai angka-angka. Nah, ini mengidentifikasinya gimana? Kan harus pakai instrumen kan? Jadi nanti gini Mbak Vita, seperti aku tadi nulis di WA Group loh, mungkin Bu Suyarti baca ya. Tadi aku berpesan, kalau memang penelitiannya ex post facto, yang perlu dibicarakan itu mesti ngomong variabel, ada subvariabel, ada indikatornya, ada jumlah soal. Itu pun juga nanti divalidasi ya Bu Suyarti, mana yang valid dan yang tidak valid. Apa yang bisa dinilai di situ. Jadi kalau Mbak Vita ini kan nggak kelihatan ini. Untuk mengidentifikasi faktor mindfulness dan media sosial yang efektif mempengaruhi sistem, sampai menggunakan apa ini datanya ini. Bingung loh sampean kalau seperti ini. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh penerapan mindfulness. Kalau pengaruh itu hubungan tadi, hubungan antar variabel. Tapi ini dua loh, mindfulness dan media. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan media terhadap self-esteem remaja. Bedanya apa ini misalnya? Seberapa besar pengaruh, mengetahui pengaruh penerapan mindfulness. Jadi kalau uji statistik ex post facto itu cuma melihat kalau regresi ya hubungan antar variabel aja, Mbak Vita. Jadi saya rasa desain Anda, coba judulnya dinaikin Mbak Vita, dinaikin judulnya. Judul atas sendiri, atas lagi. Nah, ini mindful
Dan ada teorinya semua. Saya kemarin katakan teorinya mindfulness ada 132, Pak. Teorinya medsos ada berapa, Pak? Tadi kan kalau Mbak Sugiyarti kan mendefinisikan ini loh. Saya akan ini semua. Maksud apa itu self esteem? Harga diri itu level 4 ya, Abraham Maslow itu. Jadi kalau self esteem dibandingkan dengan self actualization yang level di atasnya atau harga diri itu masih nomor 4. Lah yang disebut harga diri itu Mbak Vita, kira-kira variabelnya apa? Lah itu sampean ada namanya pengukuran psikologis. Itu kan ada data yang betul-betul instrumennya udah jadi Mbak Sugiyarti, ada yang pengukuran-pengukuran Abraham Maslow itu mulai dari bawah itu misalnya namanya basic need, kemudian nomor 2 itu kalau nggak salah safety need, kemudian nomor 3 itu kalau esteem itu nomor 4, nomor 1 sebentar, basic need, kemudian nomor 2 itu security betul. Nomor 3 itu apa istilahnya? Yang sangat dirindukan, belonging need. Jadi kalau nomor 1 itu basic itu ya kalau makan, minum, tidur, seks dan seterusnya. Kemudian yang kedua rasa aman, itu dilindungi, nyaman. Misalnya kalau Bu Mary itu misalnya maaf sebagai perempuan nyaman di mata suaminya itu kalau suaminya selalu memberi berkas tiap bulan Bu, misalnya itu kan rasa nyaman itu. Coba kalau perempuan nggak pernah dikasih berkat, ini Pak Didi ketawa nih. Jadi kalau nggak dikasih berkat suaminya misalnya itu nggak aman, pekerjaannya nggak jelas itu misalnya. Itu rasa aman. Ya termasuk aman secara psikologis. Itu namanya safety net. Itu sampean browsing aja Mbak Vita, ada lah. Variabel sampean yang terikat itu kan self esteem tuh Mbak Vita. Self esteemnya tuh yang bebas kan mindfulness dan media sosial. Nah tadi teorinya juga Pak Satya kan punya. Pak Satya tuh tak banyak belum kita baca kira-kira teori itu 3 atau 4 aja apa. Yang penting teori induk ya yang digunakan. Terus maaf, muridnya ada berapa Mbak Vita? Di mana itu? Di Mojokerto yang saya lihat tadi. Ada berapa Mbak Vita? Kok tadi ada uji coba, maksudnya uji coba apa? Uji coba instrumen atau gimana? Iya, sebelum instrumen itu diberikan kepada subjek kan perlu diuji cobakan terlebih dahulu, Prof. Tapi itu pokoknya homogen saja, tidak. Kalau di sekolahan satu yang ada sampel yang homogen boleh dicobakan. Tapi kalau di tempat lain yang dikatakan, kalau misalnya di sana kelas 10 swasta, ya di sana kan 10 swasta. Jangan 10 negeri sama 10 swasta. Itu kan juga nggak apa istilahnya nggak homogen ya, harus homogen ya sampai uji cobanya dengan yang dilakukan gitu. Ini gampang kok penelitian kayak gini tuh. Jadi kalau instrumen udah dari ditembakkan data, dia analisis, saya menjawab hipotesis itu Sugiyarti. Ada hubungan yang signifikan antara ini dan membuktikan kalau ada istilahnya hubungan terus so what gitu loh istilahnya dalam bahasa sekarang ini. Beda sama penelitiannya Bu Mary, penelitian Pak Didi. Pak Satya tadi kualitatif. Makanya Pak Didi tak tagih. Kalau mau meneliti tentang umat Buddha ya semuanya diteliti Pak, diwawancarai gitu. Tapi kan cilik gak ngerti nombok tanyain gitu Pak Dedi. Paling enggak orang dewasa kok yang bisa. Dulu aku masih ingat awal-awal kuliah itu ada seorang peserta kuliah dari bahasa Mandarin nggak salah itu. Mbak Yeslin, dia malah tahu persis tentang itu tadi istilahnya memelihara para pandit Buddhis yang memimpin umat itu dengan cara apa itu kemarin Mbak Yeslin ngomong panjang aku masih ingat itu, tapi tak rekam di kepala saya saja itu. Saya masih ingat itu. Jadi Mas Dedi juga tadi, kalau menurut saya tuh denominasinya dari aliran-aliran itu mungkin penting juga. Jangan-jangan itu semuanya juga ngajarin Pak Dedi. Tapi seberapa jauh kesadaran umat Buddha terhadap hidup tanpa uang dan apa istilahnya transaksi perdagangan itu. Nah, itu umat Buddha boleh loh Pak Dedi nek gak ngono ya malah nanti dipiara rano duite no. Mbak Yeslin ya kudu bisnis supaya bisa membiayai apa pelaksanaan biaya. Tapi Pak Dedi sudah komited loh. Tapi boleh itu Pak Dedi. Pak Dedi nanti jadi puritan nanti kalau bisa meneliti itu. Wah keren itu jadi buku Pak Dedi. Aku yang maca itu. Wah ternyata Buddhisme itu kayak gitu ya.
begitu antusiasnya dia tidak punya uang. Dan misalnya kalau gudang garam uangnya malah bikin bandara, digunakan untuk yang lain-lain. Maksudnya apa Pak Dedi namanya apa itu? Transaksi perdagangan itu seperti apa yang dalam konsepsi? Kan itu teori Buddhisme Pak Dedi, aku ya tidak dong no. Sampai saya ngerti Tripitaka ya lebih ngerti daripada saya. Gitu maksud saya seperti itu. Itu ya Mbak Vita ya. Jadi nanti sama dengan Bu Sugiyarti kan penelitian Anda, nanti kalau bisa ketemu, di breakdown apa variabelnya, kemudian dicari indikatornya, dicari subindikatornya, jumlah soalnya disesuaikan dengan kebutuhannya Bu Sugiyarti dan Mbak Vita, kemudian divalidasi, tadi uji coba kan Mbak Vita ada di tempat lain boleh, sudah siap ditembakkan, udah selesai, sudah dapat tesis master S juga apa MAG gitu lah agama Buddha. Kalau cuman bikin gitu aja Bu Sugiyarti, tapi bukan berarti nggak selalu susah loh kayak instrumen itu agit muno. Instrumen kan berdasarkan teori ya toh, teori itu jadi misalnya Mbak Vita disuruh membuat instrumen self esteem, itu ada Mbak, nanti ada pengukuran psikologi yang sudah jadi instrumennya, usah divalidasi, itu instrumen baku namanya, sama dengan tes bahasa asing itu loh. Ada tes bahasa asing namanya TOEFL misalnya, Test of English as a Second Language, atau IELTS itu misalnya, IELTS, International English Language Test itu misalnya, itu di Australia, itu standar. Ada tes psikologi, tes kecerdasan, ada yang standar. Jadi Mbak Sugiyarti kayak gitu pakai instrumen baku, wis gak penting memvalidasi segala, wis tembak oleh gitu. Lah mau ngapain dong? Saya sudah diuji coba secara internasional kok misalnya. Mengukur kecerdasan Mbak Sugiyarti yang menurut psikolog beres Mbak Sugiyarti IQ-nya berapa, SQ-nya berapa, ada instrumen baku semua. Tapi kalau nyusun self esteem itu nanti juga mesti harus dilihat. Jadi Mbak Vita nanti tadi yang banyak sekali jurnal-jurnal yang ngomong esteem itu nanti dipilah aja. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Saya rasa itu, saya seneng loh. Pak Dedi tadi keren tuh, wah referensinya sampai gitu, wah keren itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada referensi dalam bahasa Indonesia Pak Raso. Lah memang itu ilmunya sekolah luar negeri kok yang paling banyak itu. Tapi kan kita harus sebagai umat Buddha kan harus bisa menyikapi itu. Dan sama itu entah di Bangladesh atau entah di India atau entah di Nepal atau entah di mana yang ada komunitas Buddhisnya, konsepsi Pak Dedi ini mesti harus disampaikan. Jangan-jangan umat Buddha nggak sadar Pak untuk memelihara, tadi kata Mbak Jesslyn itu kan, apa namanya Pak Dedi, itu orang yang mesti harus bertanggung jawab terhadap biku yang tidak memegang uang itu misalnya. Kapia Ya Prof. kan? Coba kalau bikunya mau melakukan perjalanan ke Thailand, saya ngurus Yopo, di mana siapa ditempatkan, dengan siapa, hotelnya gimana, transportasinya. Itu secara profesional mesti orang vihara tahu tuh Pak Dedi. Kalau viharanya Mbak Yeslin, tapi nggak tahu vihara yang lain kan kita juga nggak tahu kan. Sama di gereja saya juga gitu. Bagus ya. Oke. Berikutnya yang terakhir nomor 5 atau nomor 6. Sekarang nomor 5 ya. Masih ada waktu. Monggo silahkan share screen. Nomor 5 itu Bapak Marty Depp, ini anak kekasih dari luar pulau, dari Lampung. Kemarin nggak kelihatan kemana. Ini mana Pak Marty Depp kok nggak kelihatan di room ini? Gimana Pak Wandi, Pak Marty Depp nggak kelihatan ini? Izin menyampaikan Prof. Tadi Pak Martidem menghubungi saya untuk malam ini izin Apa gangguan signal ya? Mungkin juga bisa seperti itu. sedang sakit. Kalau itu dilewati aja karena nggak terpanggil Pak Marty Depp. Berikutnya Ibu Parmiatun ya, silakan. Ya, Prof. Sebelumnya selamat malam Prof dan teman-teman. Ya. Suaranya kedengaran nggak Prof? Sudah jelas? Ya. Baik. Di sini saya mengambil judul tentang upaya peningkatan hasil belajar pendidikan agama Buddha, materi cara berdana melalui model pembelajaran Maths kelas 5 di tempat saya kerja yaitu SD Negeri 3 Giyanti, Kabupaten Kebumen. Lanjut. Latar belakang masalah dalam penelitian ini,
Pendidikan merupakan proses bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap proses perkembangan jasmani dan rohani siswa, dengan tujuan supaya terbentuk kepribadian yang unggul. Penggunaan media atau alat peraga dalam proses belajar mengajar berperan untuk memperlancar proses komunikasi agar muncul komunikasi yang efektif terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Yang ketiga, rendahnya peningkatan hasil belajar pendidikan agama Buddha di kelas 5 dikarenakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nilai hasil tes formatif mata pelajaran agama untuk kompetensi dasar materi cara berdana menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, dengan model pembelajaran Make or Match diharapkan dapat memberikan siswa untuk berperan aktif dan meningkatkan hasil belajar pembelajaran. Model ini merupakan model yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Pada model ini, siswa dibuat menjadi beberapa kelompok dan mendapat soal yang akan dicocokkan dengan jawaban yang sudah tersedia. Nah, diharapkan siswa menjadi aktif dan mudah untuk mengetahui materi yang diajarkan, karena model memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan, mencari, serta menganalisis suatu persoalan. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui model kooperatif tipe Make or Match kelas 5 di SD Negeri 3 Giyanti pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pelajaran pendidikan agama Buddha, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pelajaran pendidikan agama Buddha, dan mempermudah peserta didik dalam belajar materi pendidikan agama Buddha. Untuk kerangka berpikir, kondisi awal yaitu guru menggunakan model Make or Match, siswa kurang menguasai konsep dan hasil belajar rendah. Kemudian setelah dilakukan tindakan, guru menggunakan model tadi, lalu menghasilkan siklus 1 dan siklus 2. Kondisi terakhir, dengan menggunakan model Make or Match diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD tersebut. Kemudian metodologi penelitian, tempat penelitian itu di tempat saya kerja di SD 3 Giyanti di Kabupaten Kebumen. Peneliti memilih di SD ini karena merupakan pendidik di SD tersebut sehingga peneliti lebih mengetahui kondisi peserta didik saat ini. Kemudian jenis penelitian, saya menggunakan penelitian tindakan kelas, merupakan penelitian untuk melihat kegiatan belajar peserta didik dan dilakukan untuk meningkatkan yang akan dicermati yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 5. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data, menggunakan teknik tes dan non-tes. Data yang diperoleh berasal dari hasil belajar peserta didik dan interaksi peserta didik dan pendidik pada mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Untuk selanjutnya yaitu analisis data dalam penelitian, yakni untuk memperoleh data kepastian apakah ada sebuah peningkatan atau penurunan mengenai aktivitas peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan observasi aktivitas pendidik dan observasi aktivitas peserta didik. Kemudian prosedur penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model penelitian berkelas yang terdiri dari 2 siklus, dengan upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan. Nah, model PTK yang digunakan dalam penelitian itu menurut Chemis dan Mick yang menggunakan sistem spiral refleksi yang terdiri dari beberapa siklus. Nah, dijelaskan juga terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Mungkin itu dulu Prof yang dapat saya sampaikan, mohon bimbingannya. Oke, bagus. Ini satu-satunya di room ini yang meneliti PTK ya. Bu Parmiatun, bagus skemanya, cuman saya ingin menyampaikan bahwa Ya, namanya PTK itu kan istilahnya juga disebut pseudo eksperimen. Itu
desainnya sebetulnya kuantitatif kualitatif. Kalau disebut namanya kuantilatif, Bu. Jadi Iya, Prof. itu nanti judulnya jangan cuma hasil belajar. Coba dilihat judulnya. Jadi judulnya coba Iya, Prof. atas sendiri, Bu. Digeser. Nah, ini ya, Sudah, Prof. upaya meningkatkan meningkatkan Hasil upaya belajar. meningkatkan pembelajaran agama Buddha itu materi cara berdana melalui model. Karena gini, PTK itu ada namanya proses, Bu Parimiatun, ada proses, Iya, Prof. ada namanya hasil. Jadi nanti yang subjeknya yang diteliti, Bu, itu pasti guru kan? Gurunya Iya, Prof. diteliti juga, kemudian muridnya juga diteliti juga, kemudian juga suasana di SD 3 Giyanti Giyanti. itu juga daya dukungnya apa? Karena nanti Ibu harus punya, tadi kalau nggak salah belum ada namanya cara mengumpulkan data itu salah satunya menggunakan namanya catatan lapangan, Bu Parimiatun. Jadi Iya, catatan Prof. lapangan itu digunakan untuk melihat apapun juga di dalam proses pembelajaran. Kalau bisa nanti yang mengajar jangan Ibu, yang mengajar gurunya di kelas 5 SD Giyanti itu. Karena Ibu sebagai periset itu tugasnya sebagai kolaborator. Jadi yang mengajar gitu, Bu Parmiatun harus menyiapkan apa? Modul kan? Harus Iya, menyiapkan Prof. modul belajar. Ya, itu mulai dari apa itu? Kalau dulu namanya KIKD ya, sekarang apa ya modul itu ya? Kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian sampai Iya. proses belajar mengajarnya yang menggunakan tadi model pembelajaran mix match itu nampak di dalam strategi pembelajarannya, Bu, di modul itu. Nanti Iya, Prof. dilakukan per siklus demi siklus. Jadi nanti dites dulu sebelum satu siklus itu biasanya minimal 3 pertemuan, Bu. Jadi nanti kalau Ibu meneliti di sini paling tidak ada 6 kali pertemuan karena 2 siklus. Kemudian itu akan dilihat perkembangannya. Ternyata untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan mangga muda menggunakan model mix and match itu ternyata bisa meningkatkan misalnya apa, Bu, mungkin perhatian siswa. Kenapa menggunakan mix and match itu juga dijelaskan, Bu. Apakah tadi ketika kan observasi dasarnya kan harus apa? Harus wawancara terhadap kebutuhan pembelajaran. Dan di Iya, Prof. kelas, Bu, itu nggak bisa digeneralisasi, Bu. Jadi namanya classroom action research atau penelitian pendidikan kelas itu hanya diberlakukan istilahnya kepada sekolah yang kelas yang bermasalah. Istilahnya Ibu mencari obat dari tahap perdana itu menarik sekali. Jadi kalau cara sedikit, Bu, saya kan orang awam. Coba Ibu Parmiatun cerita tentang konsep cara berdana itu seperti apa sih, Bu, kalau dalam agama Buddha? Kalau di agama Buddha itu kita memberikan berdana kepada sangha, Prof. Kita bisa berbentuk jubah, ada yang dana makanan, kemudian dana berbentuk uang juga bisa, Prof. Kelas 5 itu, Bu, diajari Iya, seperti itu kan. Menarik itu karena sejak dini. Jadi panggilan memberi itu memang tidak tiba-tiba muncul ya, tapi harus dibiasakan dari sejak kecil melalui keyakinan yang diyakini. Kalau dalam bahasa saya ya, Bu, orang yang suka memberi itu diberkati. Jadi dia tidak akan kekurangan, malah dia memberi dengan kelebihan. Jadi kadang-kadang kalau di tempat saya itu orang miskin kadang-kadang malah memberi, orang kaya malah tidak memberi. Karena apa? Orang miskin yakin ketika dia memberi itu, Tuhan akan melipat gandakan apa yang dia punya. Bukan berarti yang kaya tidak memberi itu. Menarik itu, Bu, panggilan memberi ya, cara berdana itu. Ini Buddhis banget gitu loh. Daripada tadi kalau misalnya miliknya Mbak siapa yang tadi yang mencerita tentang self esteem tadi, itu psikologis banget kalau menurut saya. Buddhismenya self esteem dalam pendidikan agama Buddha dikaitkan dengan apa itu mungkin Tripitaka di pasal-pasal yang ada di situ mungkin bisa seperti itu. Oke, Bu, saya dukung ya. Jadi upaya meningkatkan prestasi pendidikan agama Buddha materi atau peningkatan langsung saja, Bu, kalau misalnya upaya peningkatan pembelajaran cara berdana melalui model pembelajaran. Jadi yang PAK-nya itu kan ini kan jelas di sekolah atau, Bu, kelas 3 kan.
Dieksplisitkan Prof. aja misalnya upaya peningkatan Pembelajaran. pembelajaran cara berdana menggunakan model pembelajaran mix match kelas ini. Subjeknya disebut di situ. Memang kalau PTK harus menyebutkan subjek. Iya, Saya rasa Prof. itu Bu Marmiatun sudah bagus ya. Baik, Wes Prof. Terima kasih. itu nyambut gawe tenan. Anda nanti kalau tadi Mbak Sugiyarti sama Mbak siapa tadi membuat instrumen, sampean membuat modul. Iya tahu membuat modul Iya, Prof. siklus 1, modul siklus 2, modul siklus 1 diterapkan, kemudian siklus 1 berapa pertemuan, hasilnya kayak apa, kemudian kalau bisa malah dikasih satu menarik Bu. Kalau dikasih misalnya pembelajaran mix and match, berbantuan apa gitu Bu misalnya. Apa berbantuan video misalnya, itu Iya. akan lebih bagus. Jadi lebih menguatkan pembelajaran cara berdana itu, misalnya apa cara memberi itu misalnya seperti apa. Kalau ada acara visualnya kan akan lebih bagus. Kan nanti Ibu Iya, akan Prof. mengetes konsepsi pembelajaran berdana tadi kepada anak itu misalnya. Kan harus di siklus 1, katakanlah skor rata-ratanya dari anak yang Ibu teliti di kelas 5 itu katakanlah masih 67 begitu rata-ratanya gitu. Kemudian itu yang disebut hasil itu Bu, hasil Iya, kuantitatif. Prof. Kalau yang hasil kualitatifnya ya Ibu lihat perubahan anaknya itu setelah diberi, sebelum ada misalnya ada angket misalnya buat anak-anak itu, apakah Anda pernah diajari Ibu guru Suaranya hilang, Prof. Sinyal profesor yang hilang. Suaranya hilang. Kemungkinan Prof sedang kendala sinyal. Ya, selesai. Teman-teman Prof sudah menyampaikan karena sedang kendala sinyal, jadi perkuliahan kita dicukupkan untuk sini. Jadi perkuliahan kita sudah selesai. Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nama saya